Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kusworo Farm. Semoga dalam kesempatan kali ini sahabat masih diberikan nikmat Islam dan iman. Amin ya robbal alamin. Dalam konten kali ini saya ingin sharing kendala apa saja yang saya alami atau orang tua perihal berternak ayam. Kegiatan berternak pastinya memiliki kendala, dan kendala tersebut perlu kita antisipasi agar ternak yang kita punya tetap sehat dan kita tidak merugi. Nah, di sini kendala yang kami biasa alami yaitu yang pertama, harga pakan. Pakan merupakan komposisi terbesar dalam modal produksi. Jika harga pakan cukup mahal, dapat berimbas pada membengkaknya modal produksi. Untuk 1 kilo pur yang saya butuhkan sekitar 12.000, sedangkan untuk dedak 5.000 per kilonya. Tetapi di sini kita bisa siasati dengan pakan alternatif. Banyak contohnya atau ramuan yang bisa kita terapkan di peternakan kita ya. Contohnya kita bisa gunakan sisa nasi, sayuran limbah pasar, dan masih banyak lagi tentunya. Yang poin kedua yaitu serangan penyakit ya. Serangan penyakit adalah salah satu kendala yang sebenarnya bisa kita atasi atau dicegah. Nah, untuk pencegahannya kita bisa cegah dengan cara yang pertama, vaksinasi yang tepat. Kedua, pembersihan air dan tempat pakan secara teratur. Yang ketiga, jangan mencampurkan ayam yang baru, serta tingkatkan pemberian pakan bergizi. Mungkin itu aja beberapa contoh untuk mencegah serangan penyakit pada peternakan atau peliharaan kita. Yang ketiga, sulitnya untuk memasarkan ayam. Untuk peternak dituntut untuk wajib bisa menjual atau memasarkan hasil peternakannya. Pemasaran tidak bisa kita hanya mengandalkan pengepul ayam yang biasanya memberikan harganya yang sangat murah. Jadi kita bisa memasarkan lewat media seperti Facebook atau langsung tatap muka. Dengan memasarkan tetangga pun bisa, ke restoran, tempat usaha, tempat makan. Karena dengan cara itu semoga ayam yang nanti kita hasilkan sebanding dengan harga yang kita jual. Dan ada kelebihan untuk keluarga serta untuk perbaikan kandang. Yang poin keempat yaitu menjaga kebersihan kandang secara teratur. Kotoran ayam sangat berpotensi besar menjadi sarang penyakit. Karena itu dalam kandang maupun luar harus rutin kita bersihkan secara teratur, sebaiknya 2 kali dalam 1 hari. Tetapi untuk kami di sini tidak bisa terlalu fokus ya, karena tuntutan di luar kandang yaitu bekerja. Jadi paling tidak tempat dan pakan ayam wajib kita bersihkan, dan penting juga dilakukan penyemprotan kandang dengan cara diinspektan. Tetapi jangan sampai mengenai pakan atau minum ayam. Sebaiknya sebelum penyemprotan ayamnya dipindah dulu ke kandang spes jika ada, agar penyemprotannya bisa lebih maksimal ya. Yang kelima yaitu kurangnya lahan untuk berternak. Untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, sebaiknya kita membutuhkan lahan yang pasti jauh lebih besar, karena kemungkinan kandang jauh lebih besar dan tingkat untuk memperoleh keuntungan jauh lebih besar pula. Untuk lahan yang kita punya di sini hanya sekitar 30 meter persegi, tetapi alhamdulillah sementara bisa buat menampung ayam sampai kurang lebih 100 ekor. Lumayan, paling tidak bisa menambah pemasukan keluarga
tapi tidak bisa untuk dijadikan sumber utama dalam pemasukan ya, karena skala yang kita punya hanya sebatas skala rumahan. Yang terakhir yaitu yang keenam, waktu. Untuk kendala yang terakhir yaitu waktu. Kenapa waktu? Karena untuk berternak ayam atau unggas lainnya, kita dituntut untuk memberikan pakan paling tidak 2 kali dalam 1 hari, serta untuk menjaga kebersihannya. Jadi jelas paling tidak 30 sampai 1 jam durasi yang kita butuhkan untuk mengurusi kandang. Sesempatnya sebelum berangkat dan pulang kerja kita wajib berikan pakan, karena ini udah menjadi niat awal ya untuk memulai ternak ayam atau unggas lainnya. Nah, jadi mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan terkait beberapa kendala kami dalam berternak ayam. Mungkin kendala kami tidak sama dengan kendala yang nanti saudara rasakan atau pernah rasakan. Ini hanya sharing aja ya, dan semoga dalam berternak ayam kita bisa mengantisipasi kendala-kendala yang ada dengan caranya masing-masing. Banyak sekali kekurangan yang kami sampaikan atau pengambilan video yang kurang baik. Saya memohon maaf. Closingan kita kali ini, jangan tinggalkan sholat, karena sholat pembatas kita dengan kekafiran. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.